Perkenalkan, nama saya Mario Adires Bisero dari kelas 1.3 NIM 20D10120. Di sini saya akan mempresentasikan tentang forgiven in Christianity sesuai dengan agama saya. Konsep pengampunan adalah salah satu elemen sentral dari kehidupan Kristen. Dilihat sebagai tindakan, kondisi, atau watak menuju pengampunan dosa. Diberikan ekspresi baru oleh Yesus dan terkait erat dengan teologi penebusan yang dikembangkan oleh Santo Paulus. Pengampunan menjadi karakteristik dari gereja mula-mula dan menurut Kisah Para Rasul 10 ayat 43, suatu ciri kepercayaan kepada pendiri melalui siapa pengampunan dosa dijamin. Kata kerja Yunani apime atau mengampuni digunakan lebih dari 140 kali dalam Perjanjian Baru. Meskipun relatif sedikit dalam surat-surat Santo Paulus, banyak sekali wacana Yesus tentang pengampunan. Doa Bapa kami, Matius 6 ayat 9-13, di mana orang-orang percaya memohon kepada Tuhan untuk mengampuni kami atas kesalahan yang telah kami lakukan saat kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Ayat 12 diberikan penekanan lebih lanjut oleh Yesus yang menasihati dan memperingatkan bahwa jika pengampunan ditahan, maka Bapa Surgawi tidak akan mengampuni. Ayat 14-15. Begitu penting kebutuhan untuk mengampuni, setidaknya dalam konteks Injil, sehingga dalam menjawab pertanyaan Petrus tentang seberapa sering seorang harus mengampuni, Yesus menasihati untuk mengampuni 77 kali. Matius 18 ayat 23-35. Sifat pengampunan yang serampangan bagaimanapun diimbangi oleh alasan Yesus mengakui bahwa penderitaan dalam dosa tidak dapat diampuni. Matius 16, 19, 18 ayat 15-18. Seperti penghujatan terhadap Roh Kudus, Markus 3 ayat 29. Dan bahkan ketika menjadi contoh perlunya pengampunan, dia teguh dalam desakan agar dosa seseorang tidak diulangi. Yohanes 8 ayat 11. Pengampunan dosa kadang-kadang dikaitkan dengan pertanyaan tentang kuasa dari kunci-kunci, di mana pendeta didelegasikan oleh Kristus untuk menahan pengampunan dan karenanya menolak akses ke kerajaan surga. Jika ada jaminan yang tepat, jika pengampunan dilihat sebagai sarana menuju pembangunan komunitas di antara para pengikut Yesus, itu dipercepat dan diperluas oleh pemahaman teologis tentang kematiannya. Pengampunan tidak diberikan tanpa hukuman. Santo Paulus menemukan penebusan melalui pengorbanan darah Yesus. Efesus 1 ayat 7, Kol 1 ayat 14. Tindakan pendamaian dan penulis surat Ibrani setuju. Ibrani 9 ayat 12 mencatat bahwa pengorbanan ini dilakukan sekali untuk semua. Ibrani 10 ayat 12-18. Lambat laun, para bapak gereja mulai merumuskan ritual pengampunan dosa dan mengaitkannya. Untuk penebusan dosa publik, aturan biara berkontribusi pada pertunjukan ini, yang berusaha menumbuhkan kehidupan suci pada zaman kuno akhir. Pengakuan aurikuler adalah praktis standar. Dewan-dewan gereja menguraikan baik teori maupun metode pengampunan, dan para teolog skolastik mengartikulasikan logikanya. Tradisi kasuis dalam teologi moral Kristen mencari cara-cara di mana pengampunan dapat diperoleh orang yang bertobat. Para reformis di abad ke-16 mengecam doktrin Katolik tentang indulgensi, pengampunan sementara dari hukuman atas dosa yang sudah diampuni oleh Tuhan. Untuk pertama kalinya, Konsili Trente tidak hanya mengabadikan praktik pengakuan sebagai sakramen bagi gereja universal, tetapi juga mengarahkan agar semua umat beriman yang telah mencapai usia nalar melakukannya setahun sekali. Hari ini pengampunan memiliki makna ekumenis dan sosial.
saling mengangkat dari anathemas forgiveness in Christianity antara Katolik dan Ortodoks adalah satu langkah menuju kesatuan gerejawi. Salah satu upacara yang sangat kaya dari Jubil, sebuah gerakan koalisi internasional di lebih dari 40 negara yang menyerukan pembatalan hutang dunia ketiga yang tidak dapat dibayar pada tahun 2000. Dijuluki Hari Pengampunan yang diadakan pada 12 Maret 2000. Setelah musim pertobatan Prapaskah, di sana Paus Yohanes Paulus II memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota gereja, dan khususnya dosa yang dilakukan atas nama gereja. Baru-baru ini pada Mei 2006, Paus Benediktus XVI menggembangkan pendahulunya dalam hal ini. Gelombang pengampunan yang diluncurkan dengan berbagai cara oleh gereja-gereja telah menyebar ke ranah sosial, di mana kemanjuran pastornya terlihat di organisasi-organisasi seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan. Di antara program-program serupa lainnya, sebagai cara untuk mempromosikan perdamaian, pengampunan, penyembuhan luka-luka yang ditimbulkan oleh perselisihan sipil melalui penyesalan terhadap yang bersalah, pengakuan publik atas kejahatan mereka, dan konfrontasi berakhir serta penyembuhan oleh para korban. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya.